Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahrul Akbar dengan NIM 21231151 dengan mata kuliah Keanekaragaman Makhluk Hidup dengan dosen pengampu Bapak Trio Wanda Martin MSI. Pada pertemuan 2 dan pertemuan ketiga ini, kita akan membahas materi mengenai prinsip taksonomi, yaitu determinasi, klasifikasi, dan nomenklatur makhluk hidup. Yang dimaksud dengan taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Prinsip taksonomi terdiri dari tiga hal utama, yaitu determinasi, klasifikasi, dan nomenklatur. Apa itu determinasi? Kunci determinasi adalah petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan famili, ordo, genus, atau spesies pada hewan dan tumbuhan. Adapun cara membuat kunci determinasi yang bisa dilakukan, yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan haruslah mudah diamati. Yang ketiga, deskripsikan karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Selanjutnya, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Selanjutnya, setiap kuplet diberi nomor. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Perhatikan pilihan yang ada secara hati-hati. Pahami arti dari semua istilah yang ada. Bila spesimen tersebut tidak cocok dengan semua kunci dan semua pilihan layaknya tidak dikenal, mungkin terjadi kesalahan. Ulangi ke belakang. Apabila kedua pilihannya mungkin, coba ikuti keduanya. Konfirmasi pilihan tersebut dengan deskripsinya. Selanjutnya, apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah proses pengelompokan organisme berdasarkan karakteristik yang sama. Misalnya, ragi dan jamur diklasifikasikan sebagai jamur karena keduanya tidak bergerak dan kekurangan klorofil. Adapun peran klasifikasi, klasifikasi makhluk hidup memungkinkan kita untuk yang pertama mengatur dan mengkategorikan spesies berdasarkan karakteristik yang sama. Yang kedua, menyediakan sistem universal untuk komunikasi dan pertukaran informasi. Yang ketiga, mengungkapkan hubungan evolusioner dan leluhur yang umum. Dan selanjutnya membantu penelitian ilmiah, upaya konservasi dan studi keanekaragaman hayati. Adapun pohon kekerabatan. Seperti ini pohon kekerabatannya. Selanjutnya, bagaimana kita mengklasifikasikan makhluk hidup? Kunci dikotomi adalah alat yang digunakan para ilmuwan untuk mengklasifikasikan organisme yang mereka temukan di lapangan. Kunci ini terdiri dari serangkaian pertanyaan berturut-turut yang jawabannya adalah ya atau tidak. Pertanyaan yang diajukan didasarkan pada serangkaian karakteristik yang kontras. Selanjutnya, contoh klasifikasi pada hewan. Yang pertama, berdasarkan tulang belakang. Ini adalah klasifikasi paling dasar dan umum, yaitu vertebrata atau bertulang belakang. Hewan yang memiliki tulang belakang, contohnya mamalia, yaitu anjing, kucing, manusia, aves, burung, reptilia, ular, buaya, amfibia, kata salamander, dan pisces ikan. Yang kedua, invertebrata atau tidak bertulang belakang. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya insekta, serangga, laba-laba, siput, cumi-cumi, udang, kepiting, dan ubur-ubur. Yang kedua, berdasarkan cara memperoleh makanan. Cara memperoleh makanan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, herbivora, pemakan tumbuhan, contohnya sapi, kelinci, dan kambing. Selanjutnya, karnivora, pemakan daging, contohnya singa, harimau, dan serigala. Yang terakhir, omnivora, pemakan segala, contohnya beruang, babi, dan manusia. Selanjutnya berdasarkan habitat. Hewan yang pertama hewan darat, contohnya singa, gajah, harimau. Yang kedua hewan air, contohnya ikan, paus, dan lumba-lumba. Yang ketiga hewan amfibi, hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air, contohnya katak dan salamander. Selanjutnya yang keempat berdasarkan cara bergerak. Yang pertama hewan berkaki dua atau
sering kita sebut dengan bipedal. Contohnya manusia, burung unta. Yang kedua, hewan berkaki empat sering disebut dengan quadrupedal. Contohnya kucing, anjing, dan sapi. Hewan yang merayap contohnya ular dan cacing. Hewan yang terbang contohnya burung dan kelelawar. Dan hewan yang terakhir hewan yang berenang contohnya ikan dan lumba-lumba. Adapun manfaat dari klasifikasi, yang pertama meningkatkan pemahaman tentang keanekaragaman hayati. Yang kedua memungkinkan seorang dari seluruh dunia untuk berkomunikasi secara efektif tentang makhluk hidup. Yang ketiga memungkinkan kita mengidentifikasi spesies baru di habitat terpencil. Yang keempat memungkinkan kita menyebutkan organisme yang kita belum yakin. Dan yang terakhir membantu kita dalam studi ekologi dan konservasi spesies. Adapun kelemahan pada klasifikasi ini, yang pertama, terkadang menantang karena skenario yang kompleks atau organisme yang berkembang. Yang kedua, dapat sangat subjektif dan tidak konsisten. Yang ketiga, organisme yang serupa secara fisik mungkin tidak terkait secara genetis. Selanjutnya, beberapa organisme mungkin memiliki karakteristik yang tidak cocok dengan kategori yang ada. Selanjutnya, nomenklatur. Nomenklatur adalah sistem penamaan makhluk hidup yang berlaku secara internasional. Sistem penamaan ini menggunakan bahasa Latin dan mengikuti aturan tertentu. Nama ilmiah makhluk hidup terdiri dari dua kata yaitu genus dan spesies. Contohnya nama ilmiah kucing adalah Felis catus, di mana Felis adalah genus dan catus adalah spesies. Sistem nomenklatur ini memastikan bahwa setiap makhluk hidup memiliki nama yang unik dan mudah dikenali di seluruh dunia. Mungkin sekian materi yang kedua dan ketiga ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.